Assalamualaikum Nitya. Waalaikumsalam Mires. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mires. Baik Nitya, rencana kita kan mau melaksanakan observasi pembelajaran Nitya pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Sebelum kita melaksanakan observasi tersebut, mungkin kita sedikit ngobrol-ngobrol, boleh ya Nitya ya? Ini yang mengenai persiapan untuk observasi kelas. Oke Nitya, kita akan melaksanakan observasi ini di kelas 72, benar ya? Pada hari Kamis 7 November. Ya, oke, siap. Oke Nitya, mungkin nanti saya ingin menanyakan kepada Nitya kira-kira apa tujuan pembelajaran Nitya nanti di kelas selama observasi. Tujuan pembelajaran dalam teks prosedur kelas 72 itu menentukan struktur dari teks prosedur. Jadi anak dituntut untuk mampu menulis teks prosedur berdasarkan struktur teks prosedur. Oh iya, berarti nanti tujuan pembelajaran Nitya itu adalah supaya peserta didik dapat membuat teks prosedur sesuai dengan struktur yang baik dan contoh disediakan oleh guru. Ya, untuk pembelajaran kali ini kira-kira apa yang arah pengembangan yang hendak kita capai, atau Nitya pengennya anak seperti ini yang didapatkannya setelah pengalaman belajar bersama Nitya untuk pertemuan kali ini. Dari struktur teks prosedur itu ada 5 langkah nih. Jadi dalam 5 langkah itu siswa mampu untuk membuat teks prosedur tadi sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian nanti apakah ada arah pengembangan yang lain, misalnya siswa mampu membedakan atau bagaimana untuk observasi kali ini? Siswa dapat memilih teks prosedur yang mereka buat. Misalnya teks prosedur dia ada 3 jenis nih, ada teks prosedur membuat, melakukan, dan menggunakan alat. Mereka bebas memilih salah satu dari teks prosedur. Kemudian berarti kita ingin melihat kemampuan siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam membedakan teks prosedur, kemudian mengurutkannya ya, mulai dari urutan struktur teks itu sendiri ya. Kemudian juga nanti mereka sudah yang akan mereka praktekkannya ada prosedur, ada apa lagi, ada dia hanya teks prosedur, tapi teks prosedur itu ada 3 macam nih. Ada yang membuat sesuatu, mungkin membuat makanan atau membuat slime gitu nih. Terus ada melakukan itu misalnya mencuci tangan, cara berwudu. Terus ada menggunakan itu seperti menghidupkan laptop, mematikan laptop, menghidupkan televisi gitu. Oh iya, baik. Tadi pada umumnya Nitya pengen melihat kemampuan siswa berkembang dalam hal membedakan prosedur dan menyusunnya ya. Kan untuk pembelajaran kali ini dalam hal supaya pembelajarannya menyenangkan, supaya anak-anak senang belajar, supaya anak bahagia, tapi tujuan pembelajarannya tercapai. Dan apa strategi yang Nitya siapkan? Nanti akan ada beberapa teks prosedur yang disediakan nih. Ada 2 jenis, itu teks prosedur membuat sesuatu dan menggunakan alat. Nanti teks prosedur itu akan diacak, dimasukkan ke amplop. Anak atau siswa itu menyusun teks prosedur yang sudah diacak tadi. Dilem menggunakan lem kertas, di kertas pelan.
Kemudian apakah nanti Nitya metode yang Nitya gunakan nanti metode apa kira-kira? Metode apakah ada diskusinya, apakah ada ceramahnya, apakah ada permainannya, apakah ada kira-kira strategi yang dipersiapkan itu dalam membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang pertama itu ceramah nih, ceramah menjelaskan dulu struktur teks dari prosedur tadi yang 5 langkah tadi. Terus yang kedua peserta didik diskusi untuk menyusun teks yang telah dibaca. Berarti yang disiapkan sebelum pembelajaran apa saja? Teks prosedurnya, apakah itu sama atau berbeda masing-masing kelompok itu? Sama nih, teks prosedurnya, cuman beda teksnya aja, jenis teksnya aja. Misalnya dalam kelompok 1 itu menggunakan, nanti dia diacak kan nih, jadi anak disuruh memilih juga. Teksnya ada dua jenis, terus masing-masing jenis itu ada 2 macam juga. Mungkin ada membuat telur atau membuat nasi goreng sesuai pengalaman siswa. Oh iya. Sesuai pengalaman siswa. Baik. Nah, untuk strategi ini kira-kira produk akhirnya yang diharapkan seperti apa? Produk akhirnya teks prosedur yang lengkap, rinci, sesuai dengan urutan. Baik, Nitya, alhamdulillah sudah ada sedikit gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti di observasi kelas bisa lebih nampak lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Nitya untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran nanti lancar dan mudah-mudahan nanti anak-anak juga senang. Baik, terima kasih banyak Nitya. Nanti kita akan berdiskusi lagi setelah aplikasi pembelajaran. Oke Nitya, terima kasih ya. Sama-sama ya Nitya. Ya, salam nih. Bagaimana kabar Nitya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sering mengajar ya? Iya. Oke. Alhamdulillah Nitya, tadi kita sudah melaksanakan observasi dengan kelas ya. Di kelas 72 ya. Iya. Kemudian Nitya tadi di kelas itu kita melaksanakan pembelajaran dengan tujuan melihat kemampuan siswa dalam menyusun teks prosedur. Oke, mungkin untuk awal ini kita berdiskusi dengan tujuan nanti untuk melihat apa saja refleksi kelihatan dari hasil pembelajaran sosial media hari ini. Tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi kita refleksikan bersama. Ya. Baik, mungkin untuk awalnya kita dengarkan dari Nitya mungkin bagaimana refleksi dari pembelajaran tadi menurut Nitya yang dilaksanakan tadi. Dari pembelajaran tadi nih, siswa mampu untuk menulis teks deskripsi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Terus siswa juga mampu menyusun teks deskripsi yang teks deskripsi yang prosedur yang acak. Siswa mampu menyusun teks prosedur yang diacak. Ya. Kemudian selama melaksanakan pembelajaran tadi, apa mestinya menemukan ada masalah atau kendala yang dihadapi mungkin bisa Nitya jelaskan? Kendalanya mungkin dalam waktu nih, karena anak menyusun itu mereka kan diskusi nih, jadi ada terkadang kendalanya diskusinya yang bagi si A ini yang pertama, bagi si B ini yang pertama, jadi kurang waktu aja. Oke, selain masalah waktu ada lagi? Insya Allah aman nih. Ya baik. Untuk dari Nitya sendiri kira-kira kalau masalah waktu tadi bagaimana sebaiknya Nitya ada keluarnya atau seperti apa? Mungkin
teks prosedurnya dibuat teks prosedur sederhana nih. Karena tadi teks prosedur yang diacak itu teks prosedur kompleks. Jadi rata-rata langkah-langkahnya memiliki 10 sampai 11 langkah-langkah. Kalau mungkin kedepannya teks prosedur yang diacak teks prosedur sederhana yang hanya memiliki 5, 6 atau 7 langkah saja. Baik, berarti nanti salah satu rencana Nitya itu adalah membuat teks prosedur yang lebih sederhana untuk dipakai anak dalam proses belajar. Oke, baik sekali Nitya. Kemudian apakah ini sudah ada bayangan dari Nitya? Sudah ya. Ya, Nitya sudah punya koleksi teks prosedurnya ya. Baik. Kemudian setelah nanti mengganti dengan menggunakan teks prosedur sederhana, kemudian ada lagi nggak rencana perbaikan yang Nitya rencanakan dari segi pelajarannya nih, kalau dalam teks prosedur dia sebenarnya pelajaran dalam teks prosedur ini teks yang paling sederhana nih, karena siswa hanya dituntut untuk menulis teks prosedur berdasarkan strukturnya yang 5 tadi. Kalau sudah lengkap strukturnya, insya Allah teks prosedurnya dianggap lengkap. Oh iya. Baik ya, kemudian membuat teks prosedur yang sederhana sesuai dengan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Nah, kemudian apa dukungan yang Nitya butuhkan untuk pelaksanaan belajar? Kalau misalnya dari siapa, dalam bentuk apa, bagaimana dukungan yang Nitya butuhkan? Kalau soal dukungan nih, dari apa ya ini ya, dari bahan lah nih, untuk buat konten nih. Bahan, kira-kira seperti apa bahan yang seperti kemarin kurangnya kertas plano kan nih, sama ada selotip. Baik. Yang pertama mungkin nanti dia akan mengganti teks prosedurnya menjadi lebih sederhana, kemudian melengkapi bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan nanti. Nah, kapan kira-kira yang akan dia laksanakan ini untuk sederhana tadi? Misalnya dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat berarti bisa dalam minggu ini atau baik. Berarti dalam minggu ini nanti media akan menggunakan teks yang lebih sederhana, kemudian melengkapi bahan-bahan seperti yang dibutuhkan, seperti plano, stigma segala macam mungkin ya untuk menggunakan. Baik, nanti ini akan lihat lagi bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan semakin menarik modal kita. Terima kasih banyak untuk waktunya dia. Sama-sama ya. Oh, terakhir nih, bagaimana perasaan Nitya setelah kita berdiskusi ini? Bahagia Mi, senang Mi, refleksi lah ya Mi ya. Alhamdulillah. Baik Nitya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita lihat juga tadi di kelas sudah cukup bagus, anak semangat, dan kita bisa makin lebih baik lagi. Terima kasih Nitya. Iya Mi, sama-sama. Ya.